Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik. Perkenalkan, saya Okta Dwi Rinjani, NIM 1051997. Pengertian AUPB. Menurut Lazim Hamidi, berdasarkan rumusan pengertian para pakar dan tambahan pemahaman penulis tentang AUPB, maka dapat ditarik unsur-unsur yang membentuk pengertian tentang AUPB secara komprehensif, yaitu 1. AUPB merupakan nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara. Yang kedua, AUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara yang berwujud penetapan atau basicing dan sebagian dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat. 3. Sebagian besar dari AUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat. 4. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif. Sebagian asas telah berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum. B. Kedudukan AUPB dalam sistem hukum. Asas umum pemerintahan yang baik dinamakan sebagai asas atau sendi hukum. Maka asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dimaknakan sebagai asas hukum yang digali dan ditemukan dari unsur susila, etika, kesopanan, dan keputusan berdasarkan norma yang berlaku. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa sebagai AUPB masih merupakan asas hukum dan sebagai lainnya telah menjadi norma hukum atau kaidah hukum. Baiklah, saya Yulia akan menjelaskan tentang fungsi dan arti penting AUPB. Fungsi AUPB yang pertama, bagi administrasi negara bermanfaat sebagai pedoman dan melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumber. Yang kedua, bagi warga masyarakat sebagai pencari keadilan, AUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebut dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang ketiga, bagi hakim TUN dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat TUN. Yang keempat, AUPB juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang. Penting dari keberadaan AUPB disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, AUPB merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku. Yang kedua, AUPB merupakan norma bagi perbuatan-perbuatan administrasi negara, di samping norma-norma dalam hukum tertulis dan tidak tertulis. Yang ketiga, AUPB dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan, dan pada akhirnya AUPB dapat dijadikan alat uji oleh hakim administrasi untuk menilai sah atau tidaknya, atau batal atau tidaknya keputusan administrasi negara. Baiklah, saya Nurdin, NIM 10982. Ya, B. Perkembangan asas umum pemerintahan yang baik. Poin yang pertama, tata kelola pemerintahan yang baik dan berkembang serta mengikuti perkembangan global. Tidak mungkin hanya bersifat nasional saja. Penyelenggaraan pemerintah adalah untuk memberi pelayanan publik kepada masyarakat yang mempengaruhi dinamika politik, ekonomi, perkembangan teknologi informasi, sosial, budaya, yang kesemuanya bercampur dan memberi pengaruh penyelenggaraan pemerintah. Yang poin kedua, penyelenggaraan pemerintah di negara maju tentu berbeda dengan negara yang berkembang. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi yaitu cara berpikir yang mengutamakan kualitas pelayanan, transparansi, integrasi, kapasitas, pengembangan kemampuan, dan didukung oleh hal yang bersifat non-teknis. Tetapi sangat menunjang terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh
oleh bagaimana pemerintah bekerja, tetapi juga ditentukan oleh kebijakan yang diambil untuk kesehatan warga. Kebijakan yang dilaksanakan pun tetap harus berdasarkan UPB dan peraturan perundangan yang berlaku. C. Peran asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pelayanan publik. Penerapan asas umum pemerintah yang baik dalam pelaksanaan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat selain daripada disebutkan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 tentang administrasi pemerintahan yang menguraikan ruang lingkup UPB yang berlaku dalam administrasi pemerintahan, antara lain yang pertama, asas keseimbangan. Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Asas ini menghendaki pula adanya kualifikasi yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi penyelenggaraan atau kealpaan yang dilakukan oleh seorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta berjalan dengan kepastian hukum. Yang kedua, asas tidak mencampuradukan kewenangan. Seorang jabatan pemerintah memiliki wewenang yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan baik dari segi materi, wilayah maupun waktu. Aspek wewenang ini tidak dapat dijalankan melebihi apa yang sudah ditentukan peraturan yang berlaku. Yang poin ketiga, asas keadilan dan kewajaran. Asas keadilan ini menuntut tindak secara profesional sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang. Sedangkan asas kewajaran menekankan agar setiap aktivitas pemerintah dan atau administrasi negara memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat, baik berkaitan dengan agama, moral, adat istiadat maupun nilai-nilai lainnya. D. Jurisprudensi penerapan AUPB. 1. Perkembangan AUPB dapat dibagi dalam 3 fase. Fase pertama adalah bahwa secara historis penggunaan AUPB sudah berlangsung sejak lama. Penggunaan AUPB tidak berdasarkan pada landasan hukum dalam berbentuk normatif, yaitu undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, namun lebih diutamakan berdasarkan konsep doktrin kebiasaan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara. Fase ketiga adalah setelah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan disahkan sebagai perundang-undangan yang pertama kali mengatur mengenai tata laksana pemerintah yang sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Hal penting terkait penyelenggaraan pemerintah mulai dari wewenang AUPB, atribusi dengan mandat, larangan penyalahgunaan wewenang, dikoreksi keputusan berbentuk elektronik, dispensasi, kosensi, konflik kepentingan, sosialisasi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Sekian dari saya. Pada fase kedua, memotivasi AUPB pertama kali dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ditegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan bagian dari subsistem dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penegakan hukum di bidang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fungsi AUPB adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Jadi sebenarnya tidak mengatur sama sekali mengenai penyelenggaraan administrasi pemerintah yang menjadi urat nadi pelaksanaan berbagai fungsi dan tugas pemerintah. Indikator AUPB. Kedudukan AUPB sebagai norma hukum positif telah menempatkan AUPB sebagai asas yang mengikat kuat
2. AUPB sebagai besar telah menjadi norma hukum tertulis dan sebagai lainnya merupakan prinsip yang tidak tertulis. 3. AUPB telah memiliki kedudukan sebagai dasar atau alasan bagi penggugat untuk mengendalikan gugatan dalam perkara tun di pengadilan. 4. AUPB merupakan alat uji bagi hakim tun untuk menguji kebebasan atau pembatalan sebuah keputusan tun sehingga konsekuensinya pelanggaran terhadap AUPB dapat disebut secara tegas oleh hakim dalam persidangan. 5. AUPB dapat dijadikan dasar bagi hakim dalam memakai kekaburan hukum di bidang hukum administrasi negara, asalkan didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan akurat dengan indikator-indikator yang jelas, serta dukungan oleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.